Arya, ini dari redaksi utama. Suara di ujung sana terdengar serius. Kami punya tugas khusus buat kamu. Laporan lapangan di Alas Purwo. Kamu harus berangkat besok pagi bersama pemandu lokal bernama Dewi. Kamu datang pada waktu yang tepat. Malam ini, aku akan membagikan satu cerita penting yang turun-temurun diceritakan dari nenek moyang kami. Legenda Ratu Alas Purwo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Enjoy! Arya menatap layar laptopnya dengan mata yang terasa lelah. Lampu kantor yang redup tak mampu mengusir kantuk yang datang setelah berjam-jam mengolah data dan menulis laporan. Namun, malam ini berbeda. Telepon berdering memecah hening, membawa kabar yang membuat jantungnya berdebar tak menentu. Arya, ini dari redaksi utama. Suara di ujung sana terdengar serius. Kami punya tugas khusus buat kamu. Laporan lapangan di Alas Purwo. Kamu harus berangkat besok pagi bersama pemandu lokal bernama Dewi. Arya menarik napas panjang. Alas Purwo, hutan purbanan misterius di ujung selatan Jawa Timur, dikenal luas dengan kisah mistisnya yang beredar di kalangan penduduk sekitar. Banyak peneliti yang tak pernah kembali, atau sekedar pulang dengan cerita yang tak masuk akal. Namun, kesempatan ini tidak datang dua kali. Sebagai jurnalis muda yang haus akan pengalaman, Arya menerima tawaran itu tanpa ragu. Keesokan harinya, di pelataran kantor berita, Arya bertemu Dewi. Wanita itu berusia sekitar 30-an, dengan mata tajam yang seolah mampu menembus kegelapan. Aku sudah lama jadi pemandu di Alas Purwo. Ujar Dewi sambil tersenyum tipis. Tapi jangan kira hutan itu cuma soal pepohonan dan suara burung. Banyak cerita yang tak bisa diterangkan dengan logika biasa. Arya merasa ada sesuatu di balik tenang dan ramahnya Dewi. Kenapa kamu tertarik mengantar aku ke sana? Tanya Arya. Dewi menggeleng pelan. Tugasku mengantar tamu, bukan bertanya. Tapi kamu harus siap dengan apapun yang terjadi. Apalagi kalau kamu benar-benar ingin tahu tentang apa yang tersembunyi di Alas Purwo. Persiapan mereka cukup singkat. Perlengkapan rekaman, kamera, alat penerangan, dan beberapa bekal makanan. Namun, suasana terasa berat, seperti ada energi yang menahan mereka sebelum menapaki tanah hutan purba itu. Ketika mereka meninggalkan kota dan mulai memasuki daerah yang lebih sepi, Arya mengamati perubahan suasana sekitar. Sunyi yang bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang seperti menyerap setiap suara langkah kaki dan detak jantung. Penelitianmu tentang apa sebenarnya? Tanya Dewi tiba-tiba saat mobil meluncur pelan di jalan tanah yang berkelok. Arya menjawab, aku ingin mendokumentasikan kehidupan liar dan fenomena alam yang belum banyak diketahui orang. Tapi aku juga tertarik dengan cerita-cerita mistis yang selama ini beredar, untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Dewi menatapnya lama. Kalau begitu, kamu sudah masuk ke dalam dunia yang penuh rahasia. Dan di sini, bukan hanya alam yang berbisik, tapi juga kenangan lama yang belum selesai. Perjalanan menuju Alas Purwo baru saja dimulai. Namun sejak saat itu, Arya merasa seperti sudah diambang pintu sesuatu yang lebih besar dan menakutkan daripada sekedar tugas reporter biasa. Kabut tipis menyelimuti pepohonan tinggi di Alas Purwo saat Arya dan Dewi mulai melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Suara gemerisik dedaunan dan kicau burung hutan menjadi irama alam yang mengiringi setiap langkah mereka. Udara lembab dan aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu dan daun yang gugur, mengisi paru-paru Arya dengan kesegaran sekaligus keharuman yang asing. Arya menatap sekeliling, takjub pada keagungan hutan purba yang sejak dulu diceritakan di kampung-kampung sekitar sebagai tempat yang sakral dan penuh misteri. Pohon-pohon besar, akar-akar menjulur seperti ular raksasa,
dan dedaunan yang beraneka ragam membuat hutan ini seolah hidup dengan jiwa lama yang tak tergoyahkan waktu. Dewi berjalan dengan langkah pasti, sesekali menunjuk pada tanaman obat atau sarang burung langka yang mereka lewati. Hutan ini bukan hanya rumah bagi makhluk hidup biasa. Ada yang berbeda di dalamnya. Banyak cerita dari penduduk desa sekitar yang mengatakan ada energi yang tak bisa dijelaskan yang hidup di sini. Ujar Dewi sambil menoleh pada Arya. Melaju menembus rimbunnya pepohonan, mereka akhirnya sampai ke sebuah desa kecil, berbalut suasana tenang yang terlihat kuno dan sederhana. Di sana, mereka dijemput oleh seorang pria tua yang tampak bijaksana dan teduh. Kulitnya sudah keriput, namun sorot matanya penuh kehidupan dan kehangatan. Kenalkan, namaku Pak Jaya. Ucap sang sesepuh desa dengan suara lembut namun tegas. Aku sudah lama tinggal di sini, menjaga hutan dan melestarikan cerita leluhur kami. Arya membungkuk hormat dan memandangi wajah Pak Jaya yang penuh bekas waktu. Senang bisa bertemu dengan Pak Jaya. Kami sedang menelusuri Alas Purwo untuk memahami bukan hanya hutan, tapi juga kisah-kisah yang ada di baliknya. Pak Jaya tersenyum. Kamu datang pada waktu yang tepat. Malam ini, aku akan membagikan satu cerita penting yang turun-temurun diceritakan dari nenek moyang kami. Legenda Ratu Alas Purwo. Di teras rumah kayu sederhana itu, di bawah cahaya temaram lampu minyak, Pak Jaya mulai bercerita dengan suara yang lembut tapi penuh wibawa. Ratu Alas Purwo adalah sosok wanita yang menjadi penjaga sekaligus penguasa hutan ini. Konon, ia bukan manusia biasa, melainkan makhluk yang diberkati alam dan roh-roh purba supaya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dia dianggap sebagai pelindung bagi para penghuni hutan dan menghukum siapa saja yang mencoba merusak atau mengambil sesuatu tanpa izin. Arya terdiam, membayangkan sosok wanita yang agung dan penuh misteri itu. Apakah dia pernah muncul di depan manusia? Tanyanya dengan rasa penasaran yang semakin membucah. Pak Jaya mengangguk perlahan. Ada banyak cerita dari penduduk desa yang mengaku pernah bertemu atau merasakan kehadirannya. Namun, jangan harap bisa melihatnya dengan mudah. Ratu Alas Purwo datang dan pergi seperti bayangan hutan yang tak bisa ditangkap oleh mata biasa. Ia muncul saat hutan dan dunia manusia sedang tidak seimbang. Malam itu, Arya tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga merasakan getaran yang berbeda sekitar hutan yang diyakini sangat sakral. Suara alam menjadi saksi bisu, dan bayangan-bayangan pepohonan bergoyang seperti menari mengikuti irama sejarah yang terukir di dalam hutan purba. Dengan rasa hormat yang dalam, Arya menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya sekedar laporan biasa. Ia tengah menapaki kisah lama yang masih hidup, tersimpan rapi di bawah kanopi hijau, menunggu untuk diceritakan kembali. Setelah hari yang panjang menyusuri hutan dan mendengarkan kisah dari Pak Jaya, Arya dan Dewi bersiap menjalani malam pertama mereka di dalam Alas Purwo. Mereka memilih sebuah pondok kecil di pinggir desa sebagai tempat beristirahat, dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan dan suara alam yang semakin intens saat malam menjelang. Saat matahari tenggelam, hutan berubah menjadi dunia yang berbeda. Kegelapan menyelimuti segala sesuatu, dan suara-suara malam mulai mengisi udara. Desis angin yang merayap di antara ranting, gemerisi kecil di dedaunan, dan lontaran panggilan burung nokturnal. Arya merasakan adrenalin yang ringan, sebuah campuran antara ketegangan dan rasa penasaran. Tadi, Pak Jaya bilang jangan buat kegaduhan malam ini. Hutan sangat sensitif saat gelap, kata Dewi pelan sambil menyalakan lampu senter mereka. Mereka duduk berdekatan di teras pondok, mendengarkan suara hutan. Namun, tidak lama kemudian, suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya seperti hembusan angin, tapi semakin lama berubah menjadi bisikan-bisikan samar yang tak dapat ditafsirkan jelas. Arya berusaha meredam rasa takutnya, namun jantungnya berdegup lebih cepat.
Terdengar seperti suara manusia, atau mungkin suara roh, bisik Arya. Dewi mengangguk, wajahnya serius. Aku pernah mendengar, malam-malam tertentu, roh penjaga hutan berkomunikasi lewat suara yang hanya bisa kita dengar jika benar-benar tenang dan membuka hati, ujarnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang gelap, sesosok bayangan samar terlihat bergerak perlahan. Arya dan Dewi saling berpandangan dengan mata membelalak. Bayangan itu seperti sosok seorang wanita yang mengenakan kain panjang. Namun, tanpa bentuk wajah yang jelas, hanya siluet kabur yang perlahan menghilang di balik pepohonan. Apakah itu Ratu Alas Purwo? Arya bergumam, tak yakin dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dewi tak menjawab, hanya memandang ke arah bayangan tadi dan menghela napas panjang. Mungkin? Katanya. Malam itu, tidur Arya dan Dewi tidak nyenyak. Mereka bergantian terjaga oleh suara-suara aneh dan penampakan samar yang tampaknya ingin menyampaikan pesan tersembunyi. Dalam keheningan hutan yang mencekam itu, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih tua dan kuat dari mereka. Sebuah kekuatan alam dan mistik yang menjaga keseimbangan hutan purba ini. Arya menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam pertama di hutan ini membuka tabir dunia lain yang selama ini hanya ada dalam legenda. Sebuah dunia yang akan menuntut keberanian, kepedulian, dan rasa hormat yang tulus kepada alam dan cerita-cerita yang tersembunyi di dalamnya. Keesokan harinya, cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan, menari di atas tanah lembab hutan Alas Purwo. Arya dan Dewi memulai eksplorasi mereka, berjalan perlahan mendekati sebuah pohon tua yang berdiri kokoh di tengah hutan. Pohon yang sama-sama mereka lihat malam sebelumnya dari kejauhan. Pohon itu berbeda dari yang lain. Kulitnya kasar, penuh liku-liku dan retakan yang membentuk pola-pola aneh. Saat Arya mendekat dengan kamera, Dewi memperhatikan dengan seksama sembari mengamati cabang-cabang dan batangnya. Lihat itu, gumam Dewi sambil menunjuk pada sebuah simbol yang terukir alami di batang pohon. Samar namun jelas bentuknya, simbol itu menyerupai lingkaran bercabang dengan garis-garis halus yang membentuk pola mirip akar dan daun. Di sekelilingnya ada ukiran-ukiran kecil berbentuk seperti mata dan tangan yang saling menyentuh, menimbulkan kesan bahwa pohon ini menyimpan pesan rahasia. simbol-simbol ini bukan sekedar ukiran biasa. Kata Dewi pelan. Menurut legenda yang pernah diceritakan nenekku, pohon tua seperti ini adalah pintu gerbang antara dunia manusia dan alam roh. Simbol-simbol ini adalah tanda perlindungan sekaligus panduan. Arya memotret dengan cermat setiap detail simbol itu, merasa seperti menemukan kunci untuk membuka misteri hutan yang sejak dulu tersembunyi. Ia bertanya, bagaimana kita bisa memahami arti dari simbol-simbol ini? Dewi menutup matanya sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Ia mulai berbisik dalam bahasa yang terdengar seperti mantra, lalu membuka matanya. Simbol ini menggambarkan keseimbangan antara kekuatan alam dan kehidupan. Lingkaran adalah siklus alam yang abadi. Akar menandakan keterhubungan kita dengan bumi. Mata sebagai simbol penglihatan spiritual dan tangan yang saling menyentuh adalah lambang kebersamaan manusia dengan alam gaib. Mata Dewi berkilat lebih terang dari biasanya. Dalam tradisi kami, pohon tua seperti ini dipercaya sebagai rumah para leluhur dan penjaga hutan. Mereka melindungi alam dan menemukan kekuatan untuk menjaga keseimbangan dunia. Arya merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya mencari cerita. Namun, kini ia berada di dalam kisah itu sendiri. Sebuah kisah tentang alam, roh, dan ikatan manusia dengan dunia yang lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Keduanya berdiri hening, membiarkan udara menyelimuti mereka dengan rasa kagum dan hormat. Pohon tua itu seolah hidup, berdenyut pelan bersama irama rahasia alam, mengundang mereka untuk menggali lebih dalam ke dalam hutan dan misteri yang menyelimutinya. Arya menatap Dewi dan berkata, "Aku siap melanjutkan perjalanan ini. Mari kita temukan apa yang tersimpan lebih dalam di balik rahasia pohon tua ini." Dewi tersenyum. Alas Purwo baru saja mulai membuka tirainya untuk kita. Malam itu, tenda kecil mereka di pinggir hutan terasa lebih sunyi dari biasanya.
Arya dan Dewi duduk bersebelahan, membicarakan simbol dan rahasia pohon tua yang baru saja mereka temukan. Namun, di ujung tenda, Dewi terlihat semakin gelisah. Besok kita akan masuk lebih dalam. Kata Dewi dengan penuh semangat. Aku yakin ada lebih banyak yang harus kita pelajari dari hutan ini. Arya mengangguk. Matanya tak lepas dari tanda-tanda aneh yang mereka temui sepanjang perjalanan. Dewi, yang sudah lebih lama mengenal Alas Purwo, tampaknya merasakan sesuatu yang lebih dalam. Alas Purwo ini tidak pernah memberikan rahasia begitu saja. Dewi melanjutkan. Kadang, hutan ini menguji siapa saja yang ingin memahaminya. Pagi berikutnya, sinar matahari menyapu embun, namun suasana tenda terasa jauh lebih berat. Mereka memutuskan untuk terus mengeksplorasi hutan, namun kegelisahan Dewi semakin jelas. Kita harus menemukan jawaban. Ada yang aneh dengan tempat ini. Kata Dewi dengan serius. Hutan ini bukan hanya tentang pepohonan dan binatang liar. Ada sesuatu yang lebih besar di sini. Mereka memulai perjalanan mereka dengan tekad yang kuat beriringan menjelajahi jejak-jejak yang lebih misterius dari sebelumnya. Arya dan Dewi melangkah lebih dalam ke kedalaman hutan. Rasa takut perlahan digantikan dengan rasa ingin tahu yang semakin membara. Mereka menemukan sebuah ukiran tua di batang pohon besar. Simbol yang sama dengan yang mereka lihat sebelumnya pada pohon tua di dekat perkemahan. Simbol ini lagi. Kata Dewi, suaranya berbisik. Ini adalah simbol yang menghubungkan kita dengan Ratu Alas Purwo, roh penjaga hutan ini. Arya mengangguk. Matanya menyapu setiap sudut hutan. Tapi dia juga diyakini bisa menunjukkan jalan bagi yang bertujuan baik. Mungkin dia yang menyimpan kunci untuk mengungkap misteri hutan ini. Langkah demi langkah, mereka menelusuri jalan setapak yang ditinggalkan oleh petunjuk-petunjuk yang misterius. Di bawah cahaya senter, mereka mencoba membaca tulisan kuno yang terukir pada batu. Jejak cahaya dalam gelap, membawa jiwa yang hilang pulang. Ini petunjuk. Kita harus terus berjalan, Arya berkata. Hatinya berdebar. Dewi mengangguk. Dan mungkin rahasia pohon tua itu bisa membantu kita menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Gelap malam telah menyelimuti Alas Purwo sepenuhnya saat Arya dan Dewi melangkah lebih dalam. Suasana semakin mistis. Bayangan-bayangan pohon menari dengan cahaya bulan yang sama. Hati mereka berdebar. Sebuah perasaan aneh mulai menyelimuti mereka. Tiba-tiba, di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar, mereka merasakan udara berubah. Dingin namun penuh kekuatan, seperti napas dari dimensi lain. Dari balik kabut tipis yang mulai turun, muncul sosok wanita berwajah lembut namun memancarkan aura kekuatan tak terhingga. "Siapa kau?" Arya bertanya. Suaranya sedikit gemetar, berusaha tetap tenang. Wanita itu tersenyum, suaranya halus namun penuh wibawa. Aku adalah Ratu Alas Purwo, roh penjaga hutan ini. Aku telah menanti kalian berdua. Dewi menatapnya tak percaya. Ratu Alas Purwo, kamu nyata? Ratu itu melanjutkan. Hutan ini lebih dari sekedar tanah dan pohon. Ia menyimpan keseimbangan hidup dan kini banyak yang berusaha merusaknya. Namun sebelum aku memberikan kalian kebenaran, kalian harus melewati ujian. Arya dan Dewi saling berpandangan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Apa ujian itu? Arya bertanya, dengan tekad yang semakin kuat. Ratu Alas Purwo mengangkat tangan, memanggil angin yang berputar lembut, mengelilingi mereka dengan bisikan alam, suara air, dedaunan, dan hewan malam. Ujian ini adalah ujian hati dan jiwa. Kalian harus membuktikan bahwa niat kalian tulus, dan ketulusan itulah yang akan menuntun kalian pada jawaban. Sinar fajar perlahan menembus celah-celah pepohonan, menerangi jalan setapak baru yang terbentang di depan Arya dan Dewi. Setelah melewati ujian batin yang menguras tenaga dan jiwa, keduanya merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diri mereka. Sebuah kesadaran yang lebih dalam tentang hutan dan kehidupan. Ratu Alas Purwo muncul kembali, berdiri dengan anggun di tengah lapangan kecil itu. Wajahnya yang lembut kini penuh dengan kebijaksanaan. Kalian telah melewati ujian hati. Kini saatnya kubuka tabir yang selama ini tersembunyi.
Arya dan Dewi duduk tak jauh dari Ratu, menunggu dengan penuh harap. Ratu Alaspurwo mengisahkan cerita yang telah lama terkubur tentang asal-usul hutan Alaspurwo. Hutan ini adalah rumah bagi roh-roh penjaga, tempat di mana alam dan manusia bersatu dalam harmoni. Namun, manusia mulai lupa akan keseimbangan ini, lebih memilih untuk mengambil tanpa memberi kembali. Itulah yang menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Dengan suara yang serak namun penuh wibawa, Ratu melanjutkan. Kalian telah dipilih karena hati kalian tulus dan kalian akan membantu memulihkan harmoni ini. Langkah Arya dan Dewi terasa lebih ringan walau jarak mereka dari tepi hutan masih jauh. Cahaya kristal yang dipegang oleh Arya memancarkan sinar lembut, menuntun mereka melewati rimbunan pohon dan bayang-bayang rapat yang sebelumnya terasa menakutkan. Hutan ini seperti hidup. Bisik Dewi. Setiap langkah kita seolah-olah dia mencoba menguji tekad dan hati kita. Arya mengangguk, matanya tak lepas dari kristal yang mulai berdetik perlahan, mengeluarkan getaran halus yang menyatu dengan denyut jantungnya sendiri. Perasaan damai menenangkan, menggantikan ketakutan yang dulu menyelimuti. Ketika mereka akhirnya melangkah keluar dari hutan, Dewi melihat kembali ke dalam rimbunan pohon. Hutan ini bukan hanya tempat yang kita lalui, tapi juga guru yang mengajarkan kita banyak hal. Arya tersenyum dengan penuh rasa syukur. Perjalanan ini lebih dari sekedar mencari jawaban. Ini tentang bagaimana kita bisa hidup lebih selaras dengan alam. Mereka melangkah pulang, membawa bukan hanya pengetahuan baru, tapi juga janji untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Langit sore menyelimuti mereka dengan warna oranye kemerahan saat Arya dan Dewi duduk di tepi hutan, memandangi pepohonan yang mulai kehilangan bayang-bayang gelapnya. Diam-diam Arya menarik napas dalam-dalam, meresapi segala kejadian yang baru saja mereka lewati. Perjalanan ini lebih dari sekedar menjelajahi hutan, kata Arya pelan. Aku belajar bahwa hutan ini bukan hanya tempat yang penuh misteri dan bahaya, tapi juga penuh keindahan yang harus kita hargai. Dewi mengangguk sambil tersenyum. Kadang kita terlalu takut dengan sesuatu yang tidak kita pahami. Hutan ini mengajarkan kita untuk percaya dan menyelaraskan diri dengan alam, bukan melawannya. Arya menutup matanya sejenak, meresapi pesan yang terbentang dari pengalaman itu. Hutan ini mengingatkan kita bahwa setiap makhluk, setiap pohon, dan setiap detik waktu punya peran dalam menjaga keseimbangan hidup. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan tekad yang semakin kuat, mereka melangkah pulang membawa harapan baru untuk masa depan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Selesai. Terima kasih untuk Sobat Nusantara yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya.